Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggal luat coba Bapak dalam mata pelajaran Bahasa Lampung di kelas 10 Henji. Semakungnya Bapak agak nyampe ko materi ham selanjutnya yaitu teks berpidato. Mungkin dalam teks berpidato ini tiga tahapan ataupun tiga bagian. Yang pertama itu bagian pembuka, kemudian bagian isi atau bagian penyampaian materi pidato, yang terakhir itu adalah bagian penutup. Dari bagian pembukaan, Ji, kamu mulai jak pengertian Pak. Teks pidato berarti teks atau tulisan yang berisikan pidato yang disampaikan atau dipidatokan. Teks pidato bisa dibaca pada saat berpidato. Artinya dari awal hingga akhir ia berpidato membaca teks itu yang ia tulis. Bisa juga teks itu sebagai panduan ketika ia mau berpidato nanti. Mungkin pada umumnya yang orang yang ahli pidato ketika ia berpidato tidak membaca teks itu lagi, karena sudah menguasai isi teks pidato. Itu memang yang harus dilakukan. Berpidato tanpa melihat teks yang demikian justru menambahkan nilai, membuatnya lebih percaya diri. Kalau diidentifikasi teks pidato itu ya ada tiga bagian pokok penting, yaitu bagian pertama yaitu bagian pembukaan, yang kedua adalah bagian isi atau penyampaian materi pidato, yang ketiga adalah bagian penutup. Bagian pembukaan dimulai dengan salam pembukaan, baik secara nasional maupun secara lokal. Secara nasional ucapan mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin juga kalau kita bisa menambahkan kalau keislamannya itu dengan amar ma'ruf nahi mungkar yang menegakkan kebenaran dan juga mencegah kemungkaran atau kekafiran. Kalau dalam bahasa Lampung sendiri mungkin kita ada salam tersendiri, salam lokal masyarakat Lampung, yaitu tabikun. Jadi wajar mungkin salam nasional yang pernah dikemukakan oleh Bung Karno sebagai pendiri Republik ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan ucapan salam lokal adalah ucapan salam dalam bahasa daerah setempat. Bahasa Lampung kita sudah sebutkan tadi, yaitu adalah tabikun, tabi ngalimpuho, tabi sunyini. Mungkin itu dijawab oleh pendengar, ya pun. Lalu setelah salam pembukaan dilanjutkan dengan kata-kata pembukaan berupa ajakan kepada yang hadir atau mendengarkan pidato agar bersyukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Maha Suci Allah yang Maha Tinggi yang telah memberikan rahmat atau taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian mungkin kita bisa sebutkan tema pidato yang kita sampaikan, misalnya menjaga kesatuan dan persatuan. Mungkin masih ada kata-kata pembukaan, lalu diajak pula mungkin pendengar pidato untuk bersolawat dan salam lalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagian isi atau bagian materi pidato. Mungkin pidato pada zaman dahulu itu dengan alasan apa? Mungkin didahului oleh alasan apa Anda memilih pidato tersebut. Kemudian temanya kesatuan atau persatuan. Kemudian alasan Anda menyaksikan di berbagai media elektronik dan membaca berbagai media cetak. Hampir di setiap pelosok tanah air itu terjadi tawuran, perang antar kelompok bahkan antar etnis. Betapa rapuhnya rasa kesatuan dan persatuan terutama di kalangan remaja. Maka dari itu dalam tema kesatuan dan persatuan itu sangat masuk dalam materinya. Padahal hal semacam itu kan tidak ada gunanya dalam satu pertikaian atau peperangan sekalipun, yang memang ada kalah tidak ada gunanya. Seperti pepatah mengatakan kalah jadi abu menang jadi arang. Setelah Anda memberikan alasan mengapa Anda memilih tema pidato tersebut, Anda mulai menyampaikan isi pidato, ide ataupun gagasan Anda sesuai dengan tema yang Anda pilih. Apa yang Anda harus lakukan agar ide atau gagasan Anda yang Anda kemukakan itu dapat terwujud. Pada umumnya, para pendengar pidato menyampaikan atau menginginkan kejelasan penyampaian pidato dari kita dapat diterima secara faktual, nasional, atau tidak bertele-tele, berputar-putar membuat orang pendengar bingung bahkan bosan. Akhirnya pendengar pidato mulai kecewa dan ada rasa tidak percaya dengan ide atau gagasan yang kita berikan atau kita sampaikan melalui pidato tersebut. Kemudian bagian terakhir yaitu bagian penutup.
Mungkin ada disampaikan bahwa tatkala Anda merasa semua atau ide gagasan yang Anda rancang sebelumnya dan disampaikan dalam pidato itu tidak ada yang ketinggalan. Mungkin Anda bisa ulangi atau ide gagasan Anda yang telah Anda sampaikan tapi tidak sebanyak isi sebenarnya. Mungkin poin-poinnya saja dari bagian inti atau materi pidato yang Anda sampaikan. Mungkin bisa didahului kata-kata penutup dengan permohonan maaf atau menunjukkan Anda mengenali santunan dalam berpidato. Lalu ucapan terima kasih kepada yang hadir yang telah bersedia dan sedia mendengarkan pidato Anda, mungkin termasuk mendengarkan pidato Anda yang sampaikan. Kemudian termasuk pula kepada semua pihak yang telah membantu dalam acara tersebut. Biasanya kegiatan berpidato digunakan untuk memperingati hari-hari tertentu dan sebagainya. Mungkin pada kata-kata penutup ucapkan salam secara nasional dan lokal, seperti yang pada pembuka juga. Mungkin sedikit materi yang Bapak sampaikan terkait dengan pidato. Di sini Bapak ulas kembali bahwa pidato tersebut adalah merupakan gagasan atau rancangan seseorang dalam menyampaikan pidatonya. Itu memiliki 3 bagian, yaitu bagian pembuka, bagian isi atau materi, dan juga bagian penutup. Seperti yang telah disampaikan tadi, bagian pembuka itu kan berisikan salam-salam ataupun kata-kata salam baik lokal maupun nasional. Kemudian dalam bagian isi itu bagian penting terkait dengan mengapa kita mengambil materi tersebut, apa alasannya, dan kemudian hasil konkret dari pidato kita. Kemudian dari bagian penutup itu ucapan terima kasih ataupun ucapan terima kasih kepada yang pihak-pihak membantu, serta kita kembalikan membacakan salam lokal ataupun salam nasional. Mungkin sekian yang Bapak dapat sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri Nemanihan Jemaah Kritis Gempok. Mungkin Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.